ke rumah kami, ke tempat kami latihan. Di Mau situ silaturahmi. mau silaturahmi, mau ketemu Cynthia. Di saat itu kami mikir, siapa kami? Kami hanya masyarakat biasa. Sampai Kapolres mau datang ke rumah kami gitu kan. Itu tujuan itu. Motivasinya apa tiba-tiba Kapolres mengirim utusannya untuk mau ketemu kalian? Apa karena ada isu ini dia coba untuk menyelesaikan? Mereka nggak bilang ada isu ini. Iya. Mereka hanya bilang itu Cynthia udah terkenal di internet di mana-mana, kok Kapolsek nggak tahu siapa Cynthia. Jadi mau silaturahmi, mau tanya-tanya gitulah sama aku, katanya gitu kan. Kalau nggak salah di hari malam Kamisnya itu kan yang 3 utusan dari Kapolres datang ke rumah itu. Jadi yaudah nanti besok mau ketemu Cynthia jam 10 ya, nanti hari Kamisnya Kapolres mau datang ke sini. Akhirnya ketemu nggak? Enggak datang. Akhirnya jam 10 pagi itu yang datang yang 3 orang yang sama, tidak ada Kapolresnya. Nah, dia bilang katanya Kapolresnya sedang sibuk, jadi tidak bisa untuk datang silaturahmi ke sini. Jadi ya ngobrol-ngobrol seperti biasa. Ya, cicat-cicat biasa. Nanya gimana latihan ininya. Lalu mengarah menuju ya udah Cynthia hari Sabtu aja datang ke Kapolsek, pakai baju latihan ya, datangnya di aula ya, siap-siap ya, begitulah. Tunggu. Ini ada apa gitu loh. Tunggu. Omongan kalian ini aku rekam. Dan ini akan kalian pertanggungjawabkan loh. Bisa pertanggungjawabkan. Jangan sembarangan, karena ini membawa satu institusi lagi. Kalian Kapolres bisa tersinggung juga gitu loh. Kalau misalnya akhirnya mereka mungkin tidak melakukan hal itu gitu kan. Silakan. Iya, bisa. Kita juga di klarifikasi awal juga kita udah ngomong seperti ini. Oke, akhirnya kalian nangkep nggak sih sebenarnya tujuan ada utusan dari Kapolres datang ke rumah kalian? Sebenarnya akhirnya kalian paham nggak atau sampai hari ini kalian belum paham? Ujung-ujungnya kita agak curiga juga gitu karena kan bersamaan dengan masalah MMA kan. Oke, udah ketahuan belum? Udah keungkap belum? Saat itu sih masih abstrak ya, masih belum ketahuan gitu, masih abstrak lah. Yang kita bingungin kenapa aku harus pakai baju silat dan di aula dan juga itu harus siap ya katanya. Terus ada kata-kata dari satu oknum tersebut itu, ya kalau ya di Kapolsek aja, di aula aja, atau kalau di rumah sini kayaknya sempit nggak muat. Gitu. Nah itu kita bikin kita curiga juga gitu karena setahu kami yang kami juga punya pengalaman diundang sama institusi kepolisian, kita juga bersurat kan Mas. Oke. Ini ada kemungkinan oknum ya, kita nggak tahu ya. Karena ini semua akan dipertanggungjawabkan gitu loh. Kita nggak mau ke sana dulu terlalu jauh. Oke, artinya ketika ada kondisi seperti itu, kalian jadi gusar dan kalian mulai mempertanyakan kedatangan dari tim MMA Bela Diri Bersatu ke Lampung. Itu membuat kalian tidak nyaman gitu. Benar banget. Berarti dan saat itu yang kami putuskan karena kami diundang sama kepolisian, takutnya ada hubungan dengan hukum, takutnya ada hubungan dengan mungkin juga MMA, tapi yang kami pikirkan lebih ketimbang karena hukum sih Mas, gitu. Iya. Kalian merasa melakukan pelanggaran hukum nggak? Enggak, sama sekali. Oke. Jadi udah kami minta tolong sama pengacara kan yang mengerti tentang hukum datang untuk memenuhi panggilan oknum yang mengatasnamakan polisi tersebut, panggilan secara lisan gitu. Oke. Apa yang kalian alami ini? Apakah Bela Diri Bersatu mengetahui hal itu? Kurang tahu saya. Oke, berarti kan ada kondisi di mana kalian mendapatkan kondisi yang tidak nyaman, itu yang membuat kalian akhirnya urung niat ketemu dengan Bela Diri Bersatu waktu mereka ke Lampung. Ya, waktu datang ke aula polisi, ke Kapolsek. Ini nggak ngarang-ngarang kan? Demi Allah, Mas. Aduh, kamu ini jangan bawa nama Allah ini. Ada fotonya yang 3 oknum polisi datang ke rumah. Ada bukti ya? Ada fotonya. Mau Mas.
Oh boleh, live aja. Ya udah, pokoknya sampai di situ kita udah akhirnya mulai paham nih ya kan. Nah sekarang kemudian kalian nangkep gak sih sebenarnya tuntutan dari bela diri bersatu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalian udah nangkep belum? Kalau yang kami dengar-dengar sih, ya Cynthia dalam satu hari itu kan mesti ada lima tuntutan dari mereka itu kan, seluruh A, B, C, D, E gitu kan. Ya, Yang ada mana ada 5 tantangan. Ya, yang mana yang kami pikir itu kan sama-sama mustahil sekali kami lakukan, karena walaupun kami share salah satu demonstrasi itu, salah satu ujian kenaikan Cynthia itu kan sebulan sekali, bisa 3 bulan sekali, bisa berapa bulan sekali gitu, nggak satu hari langsung 5-5-nya dilakukan. Dan juga yang saya bingung, kenapa permasalahannya bergeser? Karena yang di awal dipermasalahkan adalah mendiskreditkan MMA. oke. Ya kan? Terus, Iya, kenapa kok bisa bergeser? Nah, di situ kita juga bingung loh. Kok kalian jadi- belum nangkep itu kenapa? Iya, Belum. Oke, jadi aku coba jembatanin ya. Ada kondisi di mana MMA sendiri menjadi gusar dengan konten-konten kalian setelah kalian menyinggung mereka. Mereka melihat ternyata konten-konten kalian ini mengatasnamakan satu institusi bela diri, yaitu silat. Di mana silat itu kan mengayomi menjadi induk dari semua bela diri silat yang ada di Indonesia. Dan kalian adalah salah satu pelaku silat. Pertanyaannya, apakah kalian masuk ke dalam sebuah institusi silat di Lampung atau emang kalian berdiri sendiri aja jadi silat yang mungkin tidak punya license atau gimana gitu? Kalau untuk itu sendiri sih ya kita emang silatnya silat basicnya dari Patrisan Siliwangi, terus kita kembangkan ke silat keluarga, emang tidak terdaftar di institusi resmi. Oke, cakep. Cuman karena ada masalah ini, tapi itu license-nya sudah ada, hanya tidak terdaftar di IPSI aja gitu. Belum. Karena memang fokusnya bukan untuk pertandingan. Betul. Kalian tahu nggak pembodohan publik itu apa? Saat ini pun artinya maknanya pembodohan publik itu seperti apa pun masih belum jelas sih. Gak tahu, kalian gak tahu pembodohan publik itu apa? Serius, nih serius Ojo ngadi-ngadi loh, gimana sih? Karena kami merasa kami tidak membodohi publik gitu. Di bagian mana kalian merasa tidak membodohi publik? Coba deskripsikan supaya kita sama-sama melihat dari perspektifnya kalian. Karena kami berusaha sekali di setiap kontennya Cynthia itu selalu bilang itu ayo waspada, selalu waspada. Kita masih sama-sama belajar. Lebih waspada lagi. Ayo lebih semangat, menyemangati orang untuk berlatih bela diri, terutama perempuan ya, untuk lebih waspada. Betul. Nah, itu aku setuju. Artinya ada konten memotivasi orang untuk belajar bela diri. Itu kalian dapat. Aku setuju banget 100%. Pertanyaannya, bela diri yang kalian tonjolkan di dalam video-video kalian, itu apakah benar-benar semuanya terjadi secara realitas, fakta, atau ada beberapa video yang diedit atau direkayasa? Realita, Mas. Fakta. Oke, saya ambil contoh. Ketika kamu memukul beton itu beneran hancur atau itu hancur setelah masuk proses editing? Beton beneran hancur. Betul hancur, tapi nggak sekali hancur, berhari-hari. Berkali-kali kita ada proses untuk memukul ininya, hancurnya itu ya. Oke, jadi kalian melakukan itu setiap hari sampai beton itu hancur gitu? Iya. Setiap hari juga. Karena kan kalaupun kita mukul itu pasti ada cedera kan. Nah itu kita istirahat dulu, latihan lagi, nah baru itu lagi, pukul lagi. Belum lagi nih, latihan lagi, pukul-pukul. Baru ujiannya ke situ lagi. Seperti kayak gue ada lihat dia pukul tembok. Iya. Dia pukul durian. Iya. Dia pukul durian, batunya yang hancur. Iya. Dia tendang beton. Iya. Betonnya hancur, kakinya nggak hancur. Iya. Gue sebenarnya jujur kalau tanya, gue ngikutin tuh dari awal kontennya dia. Dan sebelum ada kisru ini? Sebelum ada kisru ini gue ngikutin. Terus lo percaya? Gue percaya it's very entertaining. Gue percaya it's very entertaining. Oke. Tapi kalau lu tanya sama gue itu real 50-50. Gue tidak meragukan keilmuan seseorang, probabilitasnya ada. Tapi gue pengen lihat langsung. Oh gitu. Iya dong, kalau lu jadi gue gitu dong. Bijaknya kan Iya. bisa iya, bisa enggak. Tapi kemungkinan sih kayaknya enggak.
Kita Iya. pengen lihat langsung nih. Iya betul. Itu betul. terjadi juga. Mau lihat langsung? Enggak. Jadi waktu itu gue pernah lihat di YouTube Bela Diri Bersatu atau MMA berkunjung ke sana tuh. Iya, jadi karena kita pertamanya dia buat konten di YouTube, kita lawan juga di YouTube gitu. Setelah lawan di YouTube, ternyata banyak komen-komen netizen tuh dan bahkan di komen dari dianya juga, kalau misalkan kalau misalkan orang-orang itu yang menyerang dia itu ditantang untuk silaturahmi, datang ke tempatnya. Oke. Ya bukan kita nih. Kalau dia bikin suatu video sakti, terus ada yang berpositif, terus kayak fight di komen gitu. Dia tuh selalu bilang datang aja kalau berani. Oke. Kita real kok, ilmu kita real kok. Mau pakai senjata tajam kek, mau kita tarung pakai senjata tajam, silakan. Kita perjanjian hitam di atas putih. Kalau yang mati jangan ada yang menuntut. Pernah dia buat kayak gitu. Oh berarti satu sisi dia coba untuk ngasih tahu ini real, satu sisi dia membuat sebuah resiko di tangan Anda ya. Iya, dia Oke. seperti itu Woi, kayak bluffing. mantap. Seperti bluffing. Lu merasa terbluffing gak tuh? Nah, lu lihat nggak ketika ada orang yang positif terus sama dia digertak seperti itu, terus tidak pernah terjadi dan orang netizen melihat itu seolah benar, oh berarti dia benar sakti dong. Oh iya. Nah, betul. seperti ada pesulap merah yang Gua lihat itu. itu. Dia matain besi. gua Ditantang lihat. kan. Ditantang. Saya tantang pesulap merah. Ya kata-kata seperti itu kan membuat netizen yakin orang sakti banget gitu. Iya. Sakti banget. Pesulap merah kan dia sulap. Kan dia jelas dia main sulap. Nah, maka dari itulah ketika saya lihat, oh berarti ini orang ini positif sekali, berani menerima tantangan. Akhirnya kita buat Darah lu bergejolak gak sih? Oh iyalah, darah muda, masih muda gue. Lu berasa fighting spirit lu. Oh, Iya. lucu nih gitu ya. Iya, lucu nih. Aduh. Ada gurunya lagi. Iya, boleh juga nih mau Jadi lu lebih ngincer murid apa guru nih? gurunya. Mau berguru gue. Ngapain? Oh, tanggung-tanggung. Berguru dengan cara one on one. Iya, one on Yoi, one. ini Gitu. lucu nih. Jadi akhirnya pada main ke sana tuh ceritanya. Iya. Karena gua lihat lu ada di video di tempat beton-beton. Iya. Lu garis-garis gitu. Sebenarnya itu kalau Lu misalnya sebenarnya arsitektur apa gitu loh. gue pengen jadi arsitek tapi gak jadi. Di garis-garis sama dia. Iya. Iya. Gimana? Iya, itu kan setelah tantangan terbukanya kita layangkan di YouTube, terus akhirnya juga kok kayaknya nggak ada tanggapan apa-apa, dia malah kayak tidak terjadi apa-apa. Padahal kalau pernah Cuekin dia lah, bilang, pokoknya lu dicuekin udah. iya, karena yang nantang petarung beneran. Kalau yang nantang netizen gitu ya, wah tuh mulutnya pedes banget. Iya. Yang nantang pesulap merah, yang Iya. memang nggak pernah berantem. Ya kan dia lihat-lihat lawan. Gitu. Mohon maaf nih, kalau bapak yang nantang saya juga lihat. Kalau yang nantang saya mungkin asisten saya tampol mukanya, ya kan? Kalau bapak dan ditantangin, kupikir dulu gitu kan. Ngopi aja yuk, ngopi. Iya, bisa jadi silaturahmi, Iya. ya kan? Nah, gue kan lihat tuh akhirnya pada nyampe ke sana, terus kemudian akhirnya nggak jadi Nggak ketemu jadi. karena Nggak jadi. menurut dari pihaknya Sisi tidak mengikuti prosedur yang mereka udah sampaikan gitu Iya kan, kan. menurut dia. Nah, kisruhnya kan sebenarnya tadinya kecil jadi gede Jadi juga gede, ya. jadi gede. Apa sih sebenarnya kegelisahan dan keresahan dari Bela Diri Bersatu? Kemudian akhirnya, kalau menurut gue nih bro ya, sorry to say ya, ini pendapat gue yang dari Iya. sisi yang lain ya. Kalian bersatu, laki-laki badan besar, kuat, terbukti semuanya jago berantem, ngelawan satu cewek. Nggak capek apa? Enggak gue nggak ngejar cewek itu. Oh lu nggak ngejar cewek? Nggak, cewek Lu ngejar apanya? Kalau gue sih ngejar cewek sih dulu. Akhirnya gue dikejar balik. Enak lu ya. Kalau lu kejar apa ya? Enggak. Gue ngejar gurunya. Gurunya. Kenapa ke sana? Enggak gini. Kalau gurunya tuh kan sakti banget gitu. Gurunya kan sakti banget. Gue kayaknya kalau penekanan sakti lu nih brengsek tau gak? Wah, istilah gue tuh bukan gue bilang lu brengsek itu sakti banget tuh apa gitu loh maksud gue. lu kalau lihat, lu kalau lihat mungkin Lihat kan dia tebas wortel, besinya nggak ketebas, Iya. wortelnya yang ketebas. Wortelnya ketebas, nah gitu. Menurut gue sakti. ya sakti. Makanya Banget. makanya mau berguru gue. Kalau mau berguru, lu pasti pengen tahu dong ilmunya bener apa enggak. Gitu, datengin langsung. Gue makanya pengen datengin gurunya. Tapi kan gurunya nggak ikut campur di sini, yang ngomong kan sisinya. Enggak. Belum lihat videonya Oke, bahwa oke. inilah sosok guru saya yang sakti. Oke. Ya. Yang sudah berlatih lebih dari 40 tahun. Padahal gua selidikin usianya di bawah gua setahun, Bro.
39. Ah. Berarti dari dalam perut sudah berlatih. Nah kan itu. Itu yang dinamakan sakti. Lu tau nggak? Lo orangnya bukan naif, negatif. Oh, gitu. Lo harus tahu ada orang dari dalam perut itu emang sudah sakti. Lo Jadi harus bisa melihat pas dari lahir sisi. koprol. Enggak, nebas. Keluarnya dia nebas. Bisa juga, iya kan Pak? Berarti kan di sini kan sebenarnya ketika kisru itu terjadi dari pihak sisi itu mungkin dia berusaha bagaimana caranya bersikap akan apa yang terjadi gini. Oh iya, dia kan udah minta maaf. Oh iya udah minta maaf. Kok lo nggak bisa terima permintaan maaf dia? Iya, harusnya dia tuh meminta maaf itu bukan ke gue gitu dan bukan ke siapa Ahong, bukan. Loh tunggu, emang di video minta maaf dia minta maaf ke siapa? Ya gini ya, dia tuh meminta maaf itu tidak spesifik gitu ya. Tidak spesifik Kayak atas gimana sih? Nggak atas spesifik apa? kayak gimana? Gini. Dia itu kan meminta maaf terhadap video yang mendiskreditkan MMA. Nah, padahal masalahnya bukan dari situ gitu ya. Kalau masalah pendiskreditkan MMA itu banyak nih. MMA tuh banyak tuh. Nah, tetapi yang diserang sama Bela Diri Bersatu after diskredit itu Apa? video-videonya yang diduga adalah pembohongan publik, Oke. pembodohan publik. Itu juga kemarin gue lihat di Chandra Liau. Nah, Dibedah. itu. Oke. Di sini nih kita mulai. Jadi kalau ngomongin minta maaf, tunggu dulu. Lo maaf ya maaf. Tapi ini gimana nih? Gitu. Tapi kan masalahnya begini bro, urusan dia sama lu kan sekedar di situ, nggak sampai ke video-video dia. Kenapa Ya. lu ganggu video dia sih? Iya, akhirnya Iya. jadi buntut ke situ. Iya, itulah yang kita tuntut dari situ. 5 tantangan terbuka itu bukan minta maaf. Bukan. Jadi panjang lah. Iya, jadi 5 tantangan terbuka itu tidak ada minta maaf. Adalah pembuktian atau real sparring persahabatan. Itu dari MMA. Ini dari MMA. Jadi kalau setelah 5 tantangan digulirkan, terus dia minta maaf ya udah nggak kepake. Aduh, gue jadi merinding. Nah, Ini gini loh, kalau kita memilih musuh, kita juga harus tahu siapa yang kita hadapi. Iya. Jujur gue pribadi, gue tidak mau menghadapi kalian. Karena kalian adalah orang-orang yang kalau ngelakuin sesuatu bisa sampai ujungnya. Yang gue mau tahu adalah ketika ini tantangan ini sudah keluar dari MMA, ujungnya kemana nih? ujungnya kemana ya? Kita sih sebenarnya Gue merinding sih. Serem sih menurut gue sih ujungnya sih. sebenarnya sih kita inilah pengennya kekeluargaan. Iya. Kekeluargaan itu pengennya dia bisa mengklarifikasi dari 5 tantangan itu bahwa ini adalah benar, bahwa ini adalah real, tapi bukan pakai mulut. Bukan pakai mulut. Tunggu tuh, yang lu maksud dengan real adalah video-video yang dipertunjukkan di dalam itu. Iya. Tapi kan video itu tidak menyinggung MMA. Oh tidak menerima. Kita bekerja bukan karena sensi, bukan baper. Kalau tadi saya bilang saya menyerang karena baper, lu minta maaf, udah kelar lu. Udah minta maaf. Tapi kan secara pribadi, secara institusi memaafkan nggak? Gitu. Kenapa institusinya sendiri tidak? Bukan institusi, dari Bersatu secara komunitas memaafkan nggak? Belum ada yang ngomong nih. Gua maafin belum ada. Kenapa sampai Nah. sorry to say. Gue masih ngerasa kayak gue pengen dapat satu brainstorming di mana kalian emang beneran nggak baper gitu loh. Maksudnya Enggak. dia udah kepalanya nyakitin pride Iya. kalian. Iya. Dia selesai dengan minta maaf. Iya. Banyak kan yang kejadian Iya. kayak gitu. Iya. Tapi kayaknya ada edukasi dan disiplin yang pengen disampaikan. Iya betul. Jadi kalau masalah minta maaf itu sih saya sendiri juga nggak baper. Ya minta gitu. maaf, kita semua minta Iya. maaf lah. Iya. Udahlah. Ya, kalau dalam hidup gue gini, gue selalu bilang sama orang, bikin salah tuh hal yang rumlah. Iya. Kita bisa naif dan kapan saja kita bisa bikin salah. Minta maaf adalah kewajiban kita Iya. dari hati nurani kita untuk berintrospeksi diri dan menjadi lebih dewasa. Betul. Tapi poinnya ada di mana? Gue selalu bilang tanggung jawabnya. Iya. Habis gue mecahin gelas, kemudian gue nggak sengaja gue minta maaf kepada pemiliknya, ya gue beresin gelasnya. Iya betul. Itu kan tanggung jawab. Iya, betul. Gitu kan? Tanggung Apakah jawab. itu yang